Haleluya, haleluya. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang bukan hanya maha kuasa, tapi dia juga Tuhan yang maha hadir. Dan dia hadir di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Dan dia adalah Allah Yehova Shammah, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Sehingga meskipun pintu-pintu gedung gereja masih tertutup, tetapi pintu rahmatnya, pintu berkatnya, pintu anugerahnya terbuka lebar buat kita. Sehingga suara itu masih kita dengar. Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, dan lawatan Allah di rumah masing-masing. Bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Dan saya percaya betul hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari lawatan Allah. Hari ini hari pengajaran Kristus. Sehingga kita diubahkan segambar serupa dengan Kristus. Saudaraku, bagaimana ibadah online ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat buat setiap saudara? Ikuti petunjuk ibadah online berikut ini. Haleluya. Yeah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena itu saya mau setiap saudara meskipun di rumah masing-masing, jangan ada yang jaim-jaiman, ayo semangat, ayo memuji Tuhan. Karena ini bukan tontonan, tetapi ini adalah ibadah yang menghadirkan kuasa Allah di dalamnya. Dan pastikan saudaraku yang kasih dalam Tuhan juga, pastikan saudara ikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena dari awal, pertengahan hingga akhirnya kita serahkan dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul kita bukan hanya ikut ibadah dengar khotbahnya saja, tapi dari puji-pujian, dari doa, dari firman, bahkan dari kemudian kesaksian-kesaksian dari pelayanan selanjutnya. Itu pun akan menguatkan kita sampai akhirnya ditutup, dilengkapi dengan doa pengutusan dan doa berkat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita beribadah bersama dan siap untuk menerima berkat anugerah kekuatan dari Roh Kudus melalui puji-pujian, melalui doa, melalui firman-Nya, dan melalui kesaksian-kesaksian yang akan kita terima dalam pengumuman-pengumuman nanti. Haleluya. Bersama dengan saya ada suami istri yang luar biasa, ada James, ada Susan, dan juga ada tim musik yang saya percaya betul hari ini kita semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan menaikkan pujian tema gereja kita di tahun 2021 ini, yaitu tahun keberuntungan. Aku pasti beruntung. Lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Oleh karena anugerah Tuhan, kita percaya kita pasti beruntung di tahun ini. Haleluya, haleluya. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuat kerajaannya, membawa damai dan kasih, beritakan Injilnya, Yesus segera datang.
kerajaannya, membawa damai dan kasih, beritakan Injilnya Yesus. Segera yakin aku diberkati, yakin aku pasti berhasil, yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Sekali lagi jemaat Tuhan boleh naikkan suaramu untuk Tuhan. Katakan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuat bagi kerajaannya, membawa damai dan kasih, beritakan Injilnya Yesus. Segera datang. Ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung.
dengan imanku aku katakan, aku hanya berserah. Karena aku tahu Tuhan berjalan di depanku memberi kemenangan. Tuhan berjalan di depanku menghalaukan semua musuhku. Karena itu dengan imanku katakan, aku diberkati, aku pasti berhasil, aku pasti beruntung. Karena anugerahmu, kuasamu luar biasa. Betul jadi Kristen tantangan kami berat. Betul jadi Kristen tanggung jawab kami tidak ringan. Tetapi kami tahu roh di dalam kami lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Karena itu kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Dan kami percaya harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Saat yang indah seperti hari ini Tuhan, kami mendapat kesempatan kembali untuk memuji-muji Tuhan, beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada di rumah kami. Dan ketika hadirat Tuhan hadir di rumah kami, maka rumah kami diberkati, hidup kami dipulihkan. Hal-hal yang dahsyat Tuhan nyatakan bagi kami. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Tuhan sedang melawat rumah kami. Biarlah kami menerima firman-Mu, kami menerima pengajaran-Mu, kami menerima kasih-Mu, kami menerima lawatan-Mu yang luar biasa. Karena itu Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Ajar kami fokus hanya pada ibadah ini. Sehingga sungguh baik puji-pujian, baik doa, baik firman, bahkan kemudian kesaksian-kesaksian yang kami terima dalam masa pengumuman gereja, juga kami mendapat kekuatan. Iman kami dibangunkan dan langkah kami diluruskan di dalam Kristus. Karena itu seluruh ibadah ini ya Kristus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami menabiskannya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa ini Bapak, doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Saya undang kita semua bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kalau sudah punya alat musik dan bisa memainkan, ayo sama-sama kita mau bersorak memuji Tuhan. Karena di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan hamba Tuhan suami istri yang luar biasa, James dan Susan, akan membawa kita masuk dalam hadiratnya bersama dengan tim musik yang luar biasa. Haleluya, 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 yeah. Haleluya, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan, bersoraklah untuk kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Sama-sama ya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita.
musuh dengan senjatanya. Firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah. Kita bebas dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Kita lawan musuh, lawan musuh dengan senjatanya. Firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah. Kita bebas dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Selama kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak pernah perlu takut. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Lawan musuh dengan senjatanya. Jangan selalu kita mengeluh, waduh tetapi setan menyerang saya. Waduh masalah sedang menghadang saya. Aduh penyakit sedang mengikat saya. Saudaraku, ingat. Apa saja yang kita imani, lalu kita katakan dengan iman tidak bimbang tapi percaya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Lawan iblis, Alkitab bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Haleluya. Saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman-Nya. Karena dalam firman-Nya kita diubahkan, dalam firman-Nya kita dikuatkan, dalam firman-Nya kita menerima pengajaran. Haleluya, 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 Terima kasih. haleluya. Ini syukur kami. Kami percaya kami masih punya Tuhan. Persoalan apapun itu yang di depan kami, kami tahu kami masih punya Tuhan yang selalu menjaga, memelihara setiap kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Bapa yang mengasihi, yang melindungi kami. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, ya Yesus, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita angkat tangan saudara, sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya masih punya punya harapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Kami masih, aku masih punya Tuhan, Yesus, Yesus, masih punya, ku punya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bangga saat ini kembali kami nyatakan, aku masih punya Tuhan. Sambil kami memohon ampun, seringkali kami bertindak seperti orang yang sudah tidak punya Tuhan lagi. Kami panik, kami khawatir, kami stres seperti orang gak punya Tuhan. Kami sombong, kami belagu, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri seperti orang tidak punya Tuhan. Tapi saat-saat di mana kami beribadah, saat di mana kami memandang wajah-Mu, kami sungguh merasakan kami bisa ada, kami bisa hidup, kami bisa hadapi semua tantangan karena Tuhan yang beserta kami. Kami ingatkan diri kami sendiri, kami masih punya Tuhan. Karena itu kami harus tetap rendah hati. Kami masih punya Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami masih punya Tuhan, kami harus maju dan percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami perlu Yesus dalam hidup kami perlu firman dalam hidup kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing ini bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing.
Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Aku masih punya Tuhan. Ayo sama-sama bilang, aku masih punya Tuhan. Ayo come on, lebih semangat, lebih semangat. Kan kita udah janji kan, ibadah ini ibadah interaktif toh, ya kan. Bukan hanya tontonan ya kan. Mau nonton kebaktian, masa kebaktian ditonton saudara. Kita mau beribadah bersama. Istilahnya udah keliru ya kan. Saya mau tonton ibadah, bukan tonton ibadah. Saya mau beribadah bersama, amin. Ayo, meskipun di rumah masing-masing, ayo sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sekali lagi, saya masih punya Tuhan. Sekali lagi, saya masih punya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudara masih berdiri, silahkan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Wow, ibadah yang luar biasa. James, Susan, dan tim musik hari ini sungguh membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya. Bukan soal tempat. Tapi dimanapun waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, hadiratnya datang. Sesuatu yang dahsyat pasti Tuhan nyatakan. Amin. Siap terima firman? Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih membahas pembahasan kita yang menarik. Mengapa orang pilihan bisa gagal. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan yang ke-10. Dan ini bukan pembahasan 33 minggu. Ini hanya pembahasan 12 minggu saudara-saudara. Iya kan? Ini pembahasan 12 minggu. Kita akan membahas tentang mengapa orang pilihan bisa gagal. Iya kan? Minggu lalu kita sudah pelajari. Salah satunya karena terlalu banyak alasan. Iya kan? Dan iblis ahli dalam memberikan yang saya sebut false comfort, ya kan? Kita sudah salah, lalu the Holy Spirit, Roh Kudus memberikan conviction, memberikan tuduhan supaya kita sadar dan berbalik. Tetapi setan memberikan kenyamanan palsu buat kita dengan berbagai alasan sehingga kita anggap wajar saya bohong, wajar saya kompromi dengan dosa, wajar saya nekat, wajar saya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan karena toh ada alasannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu sudah kita temukan seluruh jawaban firman Tuhan dan haleluya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau belajar, mau dengar-dengaran, dan mau senantiasa dibentuk oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-10, yaitu mengapa orang pilihan bisa gagal. Padahal penjagaan Tuhan sempurna. Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya, Tuhan juga berikan penjagaan pasukan malaikat-Nya. Dari pihak Allah sudah sempurna. Tinggal persoalannya, maukah kita menjalankan bagian dan tanggung jawab kita. Nah, yang ke-10 ini kita akan bahas bahwa mengapa orang pilihan bisa gagal. Karena meninggalkan kasih mula-mula. Jadi yang terjadi, apapun yang dia kerjakan jangan salah mengerti saya. Orang pilihan yang gagal nggak selamanya harus ada di karaoke. Orang pilihan yang gagal kadangkala masih ada dalam pelayanan. Hello?
Masih dalam pelayanan, tetapi hidup dalam kepahitan. Hidup dalam perzinahan. Hidup dengan menghalalkan segala cara, tapi masih ada di pelayanan, saudara-saudara. Ini yang saya bilang, meninggalkan kasih mula-mula. Dan saya catat di sini, segala sesuatu yang dikerjakan tinggal rutin dan tidak lagi memakai hati. Nah, ini yang kita mau belajar. Ini menarik, ini menarik. Saya khawatir ada banyak jemaat Tuhan yang sedang bersama-sama mengikuti ibadah ini, lalu sedang menghadapi kondisi ini. Buka Alkitab kita. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5, ini surat Kristus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Artinya Dia penguasa, Dia yang mengatur, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. You better listen to Him, ya kan? Karena memang Dia yang memegang dan Dia berjalan di tengah-tengahnya. Ayat 2. I know your works. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jerih payahmu, ketekunanmu. Artinya apa? Ini orang-orang masih di pelayanan. Ini orang-orang masih melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang ini kelihatannya masih serius di pelayanan. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, secara kasat mata kita nggak melihat kekurangan. Jadi luarnya, outward appearance-nya, everything is perfect. Ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow, ini serius. Coba lihat ayat yang kelima. Kenapa ini hal yang serius? Mungkin sebagai saudara bilang, ya tapi kan setiap orang masih ada kekurangan dan kelemahannya. Toh at least dia masih melakukan hal-hal yang baik. Betul, tapi ayat yang kelima bilang. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi meninggalkan kasih mula-mula. Menjalankan segala sesuatu hanya rutin dan tidak lagi memakai hati. Kata Alkitab adalah kejatuhan. Bos. Orang jatuh masih bisa bangun. Tapi kalau jatuh nggak bangun-bangun, artinya either pingsan atau either mati, bos. Sekali lagi saya ulangi. Selama kita jatuh, kita masih bisa bangun. Tapi kalau kita jatuh nggak bangun-bangun, saya khawatir itu bukan jatuh. Tapi kematian sedang menjemput. Orang itu jatuh. Kok gak bangun-bangun? Coba tes nadinya. Ya. Mate. Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Jadi mumpung kita masih mengalami kejatuhan, cepat bangun. Saudara-saudara yang sedang menerima berkat Tuhan melalui ibadah yang berbahagia ini. Kalau saudara tahu, wah saya sedang jatuh, cepat bangun. Karena kalau kita jatuh udah gak mampu bangun, saya khawatir kita sebetulnya sedang mengalami kematian rohani. Coba lihat selanjutnya ini, ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan bahasa Alkitab sangat tegas. Alkitab gak bilang, ya kamu cuma ada dalam kekurangan, perbaikilah. No. Ayat ini tidak bilang kamu dalam kekurangan dan perbaikilah. Tapi ayat yang kelima ini bilang apa? Bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku. Bukan semua orang yang masih pelayanan berarti aman. Oh, saya tidak berusaha menakut-nakuti saudara. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena so many Christian lost in church. Ada banyak orang Kristen yang terhilang padahal dia masih di gereja. Dia di gereja tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia masih menerima firman Tuhan tapi pacaran sama suami orang. Dia masih ada di gereja tapi curi duit uang gereja, saudara. Dia aktif di pelayanan tapi korupsi.
Dia aktif di pelayanan, tapi suami istri ribut terus. Istri tidak pernah mau tunduk sama suami, suami kasar sama istri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu saja sudah cerminan ada sesuatu yang gak beres. Dia membiarkan setan terus masuk menyerang. Dan setan tidak bisa masuk menyerang kalau tidak ada celah yang terbuka. Hari ini saya sedang mau ingatkan buat setiap saudara yang still in church. Minggu lalu saya bahas ada yang namanya false comfort. Kenyamanan yang palsu. Dan saya khawatir ada orang yang sedang hidup dalam kenyamanan yang palsu. Dianggap, toh saya masih ada di gereja, toh saya masih pelayanan, toh saya masih berkhotbah, toh saya masih main pujian, toh saya masih main musik. Tapi hidupnya penuh dengan pornografi, hidupnya penuh dengan alkohol, hidupnya penuh dengan judi, hidupnya penuh dengan hal-hal yang najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sorry, I love you. Dan sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, I think I have to tell you the truth. Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, saya pikir saya harus memberitakan firman Tuhan SS, murni, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Alkitab bilang, aku tahu segala jerih lelahmu. Aku tahu engkau tidak sabar terhadap mereka yang menyebut dirinya nabi palsu. Aku tahu engkau tidak mengenal lelah karena namaku. Aku tahu bahwa engkau bahkan rela menderita. Tetapi namun demikian aku mencela engkau sebab engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobat dan lakukan lagi apa yang harus kau lakukan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada orang yang ditegur Tuhan meskipun masih dalam pelayanan. Karena di akhir zaman. Tuhan sedang mau memurnikan gereja Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kegoncangan harus mulai terjadi di rumah Tuhan. Tuhan sedang menggoncangkan rumahnya. Supaya apa? Supaya nampak jelas. Kambing atau domba. Gelap atau terang. Lalang atau gandum. Karena Alkitab bilang yang sudah berbuah sekalipun dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Relakan diri kita. Untuk terus dibersihkan Tuhan. Karena Alkitab berkata yang rela dibersihkan akan dipakai untuk maksud yang mulia. Kita lihat selanjutnya, klik. Salah satu hal yang sangat harus kita perhatikan selalu adalah menjaga semangat motivasi. Meskipun kita masih pelayanan, meskipun kita masih cinta Tuhan, meskipun kita masih dengar lagu-lagu rohani, meskipun kita masih pakai kalung salib. Tapi semangat motivasi ini yang paling menentukan. Saya pelajari, klik. Apa semangat motivasi kita? Menjadi hamba yang taat dan berkenan. Bukan menjadi orang yang sekedar diberkati, sukses luar biasa. Betul kita diberkati, betul kita pasti berhasil. Betul kita pasti beruntung. Tahun ini dalam pelayanan kita beri nama The Year of Gain. Tahun keberuntungan. Kita yakin bahwa hal-hal yang baik Tuhan mau sediakan buat kita. Tapi izinkan saya juga mengingatkan buat saudara. That is not our target. Itu visi gereja kita, yes. Tetapi target kita tetap menjadi hamba Tuhan yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Apakah Tuhan bawa kita pada berkat yang berkelimpahan? Amin. Tetapi itu urusan Tuhan. Urusan berkat, urusan sukses, urusan mujizat, urusan kemenangan itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan buat kita. Tugas kita mempertahankan motivasi kita, dorongan kita, semangat kita untuk tetap menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya seorang jaksa pendeta. Even though engkau seorang jaksa, tapi engkau hamba Tuhan yang harus taat dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menyadari ladang kita boleh berbeda-beda. Tetapi kondisi kita, panggilan kita, keberadaan kita tetap sama. Hamba Tuhan yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, semangat motivasi apa yang harus kita jaga? Membalas cinta Tuhan, memuliakan Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Bu, sebagai istri, kenapa engkau bisa ngalah sama suami? Kenapa engkau bisa sabar? Kenapa engkau bisa tunduk? Karena kita mau balas cinta Tuhan, Tuhan terlalu baik buat kita. Sebagai suami, kenapa engkau bisa menguasai diri? Kenapa engkau tak bisa mempertahankan hidup suci?
Sebagai seorang yang ada dalam gereja, kenapa engkau bisa mengembalikan perpuluhan milik Tuhan? Kenapa engkau bisa berkorban? Kenapa engkau mau berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan? Jawabannya sederhana, karena kita mau membalas cinta Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan, mau senantiasa meninggikan namanya. Pertanyaan saya adik-adik muda, kenapa engkau tidak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Kenapa engkau paksakan dirimu untuk tetap menjaga kesucian? Kenapa engkau menolak pornografi? Pada orang muda sekarang bilang, nggak apa-apa, itu kan untuk pengetahuan. Pengetahuan apa? Roh setan menguasai hidup saudara. Terlalu banyak anak-anak muda hari-hari ini hidup dengan onani, masturbasi. Kenapa? Karena tontonannya selalu hal-hal yang sifatnya najis, saudara-saudara. Dan ini yang saya mau bilang sama saudara. Seks itu seperti macan tidur. Saya ulangi sekali lagi, seks itu seperti macan tidur. Jangan dibangunkan sebelum pada waktunya. Kenapa anak-anak muda sekarang sedang bingung? Kenapa ya? Kok dorongan seksual saya begitu tinggi sampai akhirnya saya lakukan onani, masturbasi? Kenapa ya? Saya mudah sekali terbujuk dengan kekasih saya, disenggol sedikit terus kayaknya naik itu dorongan seksual. Tapi setelah melakukannya saya menyesal. Karena sudah buka pintu terlalu lebar. Berhenti nonton tayangan-tayangan cabul. Berhenti baca-bacaan cabul. Berhenti lihat gambar-gambar cabul. Dalam nama Yesus, itu merusak otak, jiwa, pikiran dan hidupmu. Engkau orang muda yang sedang mau dipersiapkan Tuhan hal-hal yang baik. Jangan rusak dirimu dengan hal yang cabul itu. Adik-adik muda. Kalau kita sadar Tuhan itu baik buat kita. Meskipun kita tahu kita masih dalam tantangan, masalah, persoalan bertubi-tubi. Tapi selalu Tuhan bela, selalu Tuhan kuatkan kita. Maka apa yang kita buat? Kita mau membalas cinta Tuhan. Alkitab berkata, dengan apakah aku membalas kebaikan Tuhan? Kecuali hidup menurut kehendak dan rahmatnya. Berarti jelas semangat motivasi apa yang harus kita jaga? Satu, menjadi hamba yang taat dan berkenan. Yang kedua, membalas cinta Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, semangat motivasi apa yang harus kita miliki? Menjadi saksi Tuhan. Serta meluaskan kerajaan Tuhan. Aku mau menjadi saksi Tuhan. Kenapa kita berjuang sebagai seorang mahasiswa? Kenapa kita berjuang sebagai pelajar untuk menjadi pelajar teladan, untuk menjadi seorang yang prestasinya luar biasa? Kenapa kita mau jadi istri yang baik? Kenapa kita mau jadi suami yang baik? Kenapa kita mau bangun rumah tangga yang penuh damai sejahtera? Kenapa kita kalau pemimpin, kita mau jadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk karyawan kita? Kita nggak mau nyusahin orang, kita nggak mau merugikan orang, karena kita mau jadi saksi Tuhan. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu harus menjadi semangat dan motivasi kita. Jangan sampai orang lihat hidup kita, ya ampun. Katanya orang Kristen. Melawan suaminya terus, berkelahi terus rumah tangganya. Katanya orang Kristen. Sama pembantunya aja kasar. Katanya orang Kristen. Sama pegawainya aja pelitnya setengah mati. Katanya orang Kristen. Kau udah maki orang, kebun binatang keluar semuanya. Dalam nama Yesus saya mau kasih tahu, kau mempermalukan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus harus berprestasi. Anak-anak Tuhan Yesus harus berintegritas. Anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Dan semangat motivasi itu, Tuhan, aku jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Kalau aku seorang suami kasar pada istriku, egois dan kepala batu. Kalau aku istri yang selalu memancing keributan dalam rumah tangga, maka aku mempermalukan nama Tuhan. Kalau aku pacaran tapi aku raba-raba kekasihku, aku hanya membangkitkan hawa nafsu seksual dalam diriku, maka aku mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalaupun kekasihku mengajak aku kencan hal-hal yang sudah terlalu buruk, terlalu najis, saya harus berani berkata, dalam nama Yesus keluar. Karena itu roh iblis yang sedang menguasainya. Saudaraku, semangat motivasi ini harus kita jaga. Yang pertama, kita harus menjadi hamba yang taat dan berkenan. Yang kedua, semangat motivasi kita harus membalas cinta Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, menjadi saksi Tuhan serta meluaskan kerajaan Allah. Tuhan, biar lewat hidupku
Orang merasakan kasih Kristus, damai Kristus, sukacita, bahkan suasana sorga. Makanya doa Bapa kami kita selalu berbunyi apa? Datanglah kerajaanmu. Lewat apa kerajaan Tuhan datang? Lewat kita, the church. Kita yang adalah bait roh Allah. Kita yang menghadirkan damai, kasih, sukacita, semangat dan kekuatan. And great example. Dan menjadi teladan buat orang di sekitar kita. Amin. Selanjutnya, semangat motivasi apa? Semangat motivasi melawan iblis dan menghancurkan pekerjaan iblis serta merebut jiwa-jiwa. Alkitab bilang lawanmu si iblis. Berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah kita hanya menjaga dari serangan iblis? No. Alkitab bilang lawan, lawan, lawan. Nah setelah kita melawan iblis, kita menghancurkan pekerjaannya. Bagaimana kita menghancurkan pekerjaan? Dengan memberitakan Injil. Bagaimana kita menghancurkan pekerjaannya? Dengan memberitakan kabar baik. Ketika orang lagi benci dan dendam terhadap temannya. Lalu kita mendamaikannya, kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Ketika orang pacaran sama suami orang, lalu kita ingatkan, kita layani, kita injili sampai dia bertobat. Kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Ketika teman-teman kita lakukan hubungan seks sebelum nikah, lalu kita injili, kita ajak dia mengenal kebenaran, sampai hari dia berhenti melakukan perbuatan itu namanya kita menghancurkan pekerjaan iblis. Jelas sampai di sini? Ketika suami istri mau cerai, lalu kita bilang, wah memang laki lu gila kalau begitu. Itu artinya kita bagian dari pekerjaan iblis. Kalau kita saling menjelekkan sesama hamba Tuhan. Tahu nggak hamba Tuhan itu kan, iya memang dari dulu. Kita bagian dari pekerjaan iblis. Tapi ketika orang ada kepahitan, lalu kita layani, sampai kembali ke rumah Tuhan. Orang sedang ngomongin hamba Tuhan, orang sedang ngomongin temannya, orang sedang ngomongin orang lain. Lalu kita bilang, sudah kita berhentilah, jangan ngomongin orang lain. Kita lihat saja kebaikan Tuhan, kita bicarakan tentang kasih karunia rahmat Tuhan yang luar biasa. Kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Tapi kalau kita memanas-manasi orang, memang kalau gue jadi elu, gak bisa, kita cuma sabar. Ada orang kan gitu kan, orang lagi panas dikipas ya kan. Kadang-kadang bukan cuma dikipas, dikomporin katanya. Dan yang paling parah bukan lagi dikomporin, kompor masih lama, di microwave-in 1 menit panas. Sadar, sadar. Saya sebagai hamba Tuhan ingatkan saudara, jangan mau terlibat dalam pekerjaan iblis. Kalau kita saling mengadu domba, kita saling menjelekkan, kita saling memanas-manasi, kita saling menggiring orang untuk melakukan hal yang keliru. Engkau dipakai setan untuk hal-hal yang jahat. Tapi sebaliknya, kalau kita mengingatkan orang, kita mendoakan orang, kita menginjili orang, tanpa kita sadari, kita menghancurkan pekerjaan iblis dan menegakkan kemuliaan bagi nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Yes. Jadi 4 ya. Saya ulangi sekali lagi. Apa semangat motivasi yang harus kita jaga? 1. Menjadi hamba yang taat dan berkenan. 2. Membalas cinta Tuhan, memuliakan Tuhan serta menyenangkan hati Tuhan. 3. Menjadi saksi Tuhan serta meluaskan kerajaan Allah. Yang keempat, melawan iblis, menghancurkan pekerjaan iblis serta merebut jiwa-jiwa dari kehancuran, dari kesesatan, dari neraka, masuk dalam kehendak kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Sebab saya pelajari begini. Jika semangat motivasi ini tidak kita jaga, maka yang timbul automatically yang setan mau ciptakan adalah kerutinan belaka. Iya kan? Nah, saya pelajari, mungkin sudah menatap saya dan berkata, loh kenapa kerutinan adalah persoalan? Nah, saya catat di sini begini, klik. Bahayanya kerutinan, yang pertama, timbul kejenuhan dan kebosanan. Ada suami yang lihat istrinya bosan. Ada istri yang lihat suaminya bosan. Ada banyak orang dalam rumah tangga lihat-lihatan sedikit berkelahi. Kenapa? Udah jenuh, udah bosan. Jadi kerutinan dalam rumah tangga, ya kan? Kerutinan dalam pelayanan,
kerutinan dalam kehidupan orang-orang muda akhirnya mendatangkan kejenuhan dan kebosanan. Dan di tengah kejenuhan dan kebosanan, orang mulai mencari-cari sesuatu. Kenapa orang akhirnya lari ke narkoba misalnya? Kenapa orang akhirnya mencari kepuasan dalam kenikmatan seksual misalnya? Kenapa orang akhirnya lari ke alkohol, merokok, ya kan? Lalu cari hiburan-hiburan tertentu karena kejenuhan dan kebosanan. Nah, iblis itu licik. Dia buat segalanya rutin, ya kan? Supaya timbul kejenuhan dan kebosanan. Sehingga kita mengharapkan sesuatu yang dapat menghapus kejenuhan dan kebosanan. Dan biasanya terseret pada hal-hal duniawi daging yang menghancurkan. Yang kedua saya pelajari, apa bahayanya kerutinan? Sehingga akhirnya kehilangan dorongan ketulusan hati. Ya, istri buat sesuatu buat suaminya udah gak ada terima kasih. Dalam hatinya gitu, ya udah pantasnya. Suami kasih gajinya kepada istrinya juga bilang kok kurang, ya ampun. Udah gak ada terima kasih karena udah gak ada hati. Jadi segala sesuatunya udah kehilangan ketulusan hati. Istri siapin kopi buat suaminya. Suaminya gak merasa lagi sebagai sesuatu yang wow. Ya kita udah nikah 12 tahun, pendeta kita udah nikah 15 tahun, ya memang harusnya dia sediakan gitu. Hello. Tidakkah sudah bisa menghargai? Ketika pembantu sudah buat sesuatu, ya kan saya gaji, betul, tapi kan dia manusia. Ketika driver saudara, ketika staff saudara berbuat sesuatu, masih bisa nggak bilang terima kasih? Atau ketulusan hati kita sudah hilang? Iblis sudah menempatkan diri kita pada kerutinan sehingga kita anggap ya wajar, saya udah bayar, hello. Kenapa sudah perlakukan segala sesuatu seperti barang? Engkau tidak lagi peluk anakmu dengan kasih. Dan berkata sayang, papa bangga punya anak seperti kamu. Betul anak kita bukan malaikat, bukan sempurna, dia banyak kekurangan. Tetapi dia berkat Tuhan dalam hidup kita di rumah tangga. Kalau nggak ada dia, kita juga sedih. Betul? Kita sudah tidak bisa menghargai berkat Tuhan lagi dalam hidup kita. Kita bangun pagi udah gak bisa bersyukur. Baru setelah kita tahu mahalnya harga ventilator. Baru setelah kita tahu nafas di rumah sakit waktu kita terbaring karena COVID. Itu sesaknya minta ampun. Tarik napas satu persatu pun susah. Lalu tagihan dari rumah sakit bikin napas kita sesak lagi. Saudaraku. Baru kita bisa bilang betul ya. Kalau saya bisa bernafas, itu semua anugerah Tuhan. Itu bahaya kerutinan. Iblis akan membuat kita kehilangan ketulusan hati. Sehingga semuanya kita pikir sudah sewajarnya, sudah seharusnya. Selanjutnya klik. Bahayanya kerutinan. Kecenderungan akhirnya tidak takut Tuhan. Banyak komprominya dengan hal duniawi karena semuanya udah rutin. Kita seperti gak mengharapkan lagi Tuhan berbuat dalam hidup kita. Dan orang kalau sudah hidupnya rutin. Dia pikir bohong juga gak apa-apa. Dia pikir nonton tayangan-tayangan cabul juga gak apa-apa. Normal lah pendeta ya. Namanya kan ya hiburan lah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hiburan kita sejati. Waktu kita dapat berkata Tuhan terima kasih. Saya dapat mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena hidup yang benar hari ini adalah perjuangan. Tapi Alkitab ingatkan saya. Bahwa orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya. Apa bahayanya kerutinan? Kehilangan kehangatan cinta Tuhan. Yang mengobarkan semangat untuk selalu melakukan terbaik dengan segenap hati. Kan Roma 3 ayat 23 bilang lakukan segala sesuatu seperti kau lakukan buat Tuhan. Kerutinan membuat kita mengerjakan seperti robot. Dan itu salah satu yang iblis kehendaki. Iblis mau kita kerjakan segala sesuatu hanya serutin aja seperti robot aja. Tapi Tuhan mau. Saya melayani suami. Saya melayani istri. Saya melayani anak-anak saya. Saya mengasihi orang tua saya. Saya berbuat apapun dalam tugas pelayanan, tugas pekerjaan, tugas keseharian saya. Saya tahu Tuhan saya mengerjakan ini. Seperti untuk Tuhan. Karena saya mau lewat apapun yang saya kerjakan. Hanya satu nama.
Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan, yang setuju katakan amin. Doa saya, setiap saudara bebas dari kerutinan. Kalau saudara hari-hari ini mulai rasa jenuh. Pendeta udah setahun lebih loh pendeta. Covid ini bikin saya betul-betul stres gitu karena kejenuhan, semua akhirnya rutin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mengerjakan sesuatu yang rutin tidak harus dikuasai dengan kerutinan. Mengerjakan sesuatu yang rutin, tapi dengan hati yang berkobar untuk melakukan segalanya untuk Tuhan, adalah sesuatu kenikmatan yang mendatangkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Yang setuju katakan saya siap. Saya berdoa khusus buat setiap saudara yang sedang merasa apapun yang kau kerjakan rutin. Jangan saudara pikir, ya tapi saya cuma di rumah saja, saya cuma begini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang yang terbang-terbang ke luar negeri sebelum Covid pasti juga bisa saja dikuasai oleh kerutinan. Aduh saya mesti terbang lagi. Ingat, yang menjenuhkan buat setiap saudara kadangkala merupakan mimpi orang buat saudara. Saya cuma urus anak saya ini pendeta, saya bosan, saya jenuh. Ada orang yang sedang menangis dan berkata, Tuhan berikan aku anak. Kenapa engkau tidak bisa menghargainya? Ada orang-orang yang punya anak tapi dipisahkan dari ibunya. Karena satu dan lain hal. Engkau masih bisa mengurus anakmu meskipun rutin. Kenapa engkau tidak bersyukur? I know it's hard for you. But as a servant of God, I know things more than you do. Yang sudah lihat mungkin hanya kejenuhan urus anak. Tapi di sisi yang lain kadang-kala saya harus menangis mendengar cerita. Orang yang punya anak tapi dipisahkan. Sehingga dia gak bisa peluk anaknya. At least you can still hug your son, your daughter. Love her, love him. Kenapa akhirnya saudara hanya complaining? Iblis telah menguasai hati saudara. Sehingga saudara hanya merasa semuanya rutin. Saudara berkata, pendeta gak pernah ngalamin, tapi saya cuma di rumah aja. At least engkau masih punya rumah. As a servant of God, saya harus menghadapi orang-orang yang gak punya rumah sama sekali. Hari ini kadang-kadang dia mesti tidur di masjid. Besok dia tidur di emperan. Besok lagi dia tidur di bawah pohon. Kenapa kita gak bisa melihat kasih Tuhan? Stop untuk complaining about the routine in your life. Every day is a new day. Bangun pagi setiap hari dan bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari yang baik. Hari ini saya akan memuliakan Kristus dan menjadi berkat buat setiap orang yang setuju katakan amin. Saya ngerti. Kadang-kadang kau merasa my life is terrible. Tetapi hari ini saya mau bilang yang sudah anggap terrible adalah mimpi dari banyak orang. Yang sudah anggap it's a mess sebetulnya adalah harapan dari banyak orang. Hope dari banyak orang. Bisa enggak engkau bersyukur? Jangan terjebak oleh permainan iblis. Apalagi di masa pandemi ini. Orang-orang sedang banyak merasa, kok saya menghadapi semua rutin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melewati semua rutin karena pada dasarnya hidup ini rutin. But how just we put some energy on it? Gimana kita taruh semangat, sukacita, dan kesadaran bahwa anugerah Tuhan besar atas hidup kita. Kalau saudara setuju sama saya, angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang anugerah Tuhan besar atas saya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Wow. Saya berdoa betul-betul supaya setiap saudara kembali kepada your first love with God. Dan saudara ngerasain betul penyertaan dan pemeliharaannya. Ciri orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula satu. Ada di pelayanan serta kegiatan rohani. Namun tanpa semangat dan kegairahan. Pokoknya lakukan aja, lakukan semuanya tanpa semangat dan kegairahan. Tapi orang yang masih cinta mula-mula pada Kristus. Dia melayani dengan syukur. Dia melayani dengan bangga. Dia melayani dengan berkata, Tuhan terima kasih aku masih boleh ada di ladang Tuhan. Meskipun berat, meskipun banyak tantangan. Tapi Tuhan tetap pembelaku. Tuhan sumber sukacitaku, haleluya. Selanjutnya. Ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula. Melihat pelayanan, melihat tugas,
melihat tanggung jawab sudah seperti beban. Ketika kita melihat pelayanan, jadwal pelayanan sebagai beban. Ketika kita melihat harus ngalah sama suami, harus mengasihi istri, harus mandiin anak, harus urus anjing, harus urus bersihin rumah. Kita anggap itu sudah beban, berarti engkau sedang kehilangan kasih mula-mula. You need special touch from Jesus. Mungkin banyak orang hanya mengkritik saudara. Mungkin banyak orang bilang, gak boleh gitu dong, gak boleh gitu dong. Saya datang bukan untuk mengkritik saudara. Saya datang untuk memeluk saudara dengan kasih dan memberitahu, you need Jesus love in your heart. Engkau membutuhkan kasih Tuhan, engkau sudah terjebak pada kerutinan. Keluar dalam nama Yesus. I know it's hard. Karena kau bangun pagi dan kau merasa, I'm just a robot. Saya harus buat ini, kalau enggak suami saya marah. Saya harus buat ini, kalau enggak mertua saya emosi. Saya harus buat ini, kalau enggak ipar saya kritik saya. Saya harus buat ini, kalau enggak orang ngomongin saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Biar kasih mula-mula kembali menguasai hati dan pikiran saudara. And you know, life is so exciting. Hidup itu begitu menggairahkan. Karena kasih mula-mula Kristus di hati kita. Selanjutnya, ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula, pelayanannya hanya jadi show. Supaya dilihat orang. Tapi behind closed door, nothing. Zaman sekarang, zaman medsos. Jadi kalau dia siapin sarapan buat suaminya. Hai guys, lagi siapin sarapan nih buat suami. Tapi behind closed door, behind your camera, nothing. Hati saudara sudah kehilangan sukacita. Engkau main sama anak saudara. Wah, di Instastoryin. Guys, anak-anakku nih. Wah, luar biasa ya. Tapi behind closed door, behind your camera, nothing. Kosong. Wah, pelayanan, setelah upload. Wah, saya melayani. Halo? Behind closed door, are you pray? Di balik pintu yang tertutup. Di balik kamera yang saudara show off di media sosial saudara pergi ke gereja. Guys, saya lagi online, ibadah online dengan Gilbert nih. But behind closed door, did you pray? Did you worship God in a silence? Behind your closed door, saudara betul-betul gak ada komunikasi sama Tuhan. Itu yang bikin jiwamu kosong. Karena engkau hanya pemain sandiwara. Engkau hanya buat apapun supaya media sosial saudara kelihatan keren. Supaya banyak orang yang like saudara. Nothing wrong with that. Jangan salah mengerti saya. Mendingan saudara upload saudara lagi berdoa daripada saudara lagi tempeleng orang, right? Nothing wrong with that. Jangan salah mengerti saya. Silahkan, saudara mau posting, saudara lagi berdoa, lagi baca Alkitab, lagi main sama anak, lagi main sama suami. Kenapa tidak? Baik saudara, saya support. Tetapi yang saya mau ingatkan, baik berimbang. Di depan kamera, di belakang kamera harus just the same. Don't be an actress or actor. Jangan jadi pemain sandiwara. Kayak lagu pada zaman tahun berapaan? 70-an ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Pendeta jadi ketahuan deh generasi tahun berapa. Pendeta lagunya modern apa? Saudara gue kasih dalam Tuhan. Yang saya mau ingatkan buat saudara. Ada banyak orang jenuh, kenapa? Karena dia mengabdi kepada dua Tuhan. Yang pertama dia mau menunjukkan sisi baiknya supaya orang puji dia. Tapi sebetulnya di dalam dirinya kosong. Sorry. Kerutinan memang menciptakan kemunafikan. Dan sebagai hamba Allah dalam nama Yesus saya mau ingatkan buat saudara. Kalau itu terjadi dalam diri saudara. Keluar dari belenggu kemunafikan itu. Lalu mulai isi. Bukan berarti yang di depan kamera harus sudah hapus. Tetapi yang di belakang kamera harus sudah lakukan hal yang sama. Sehingga yang mendorong kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun.
Bukan berarti kita harus berhenti pelayanan. Tetapi kita harus doa. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Behind closed door. Amin. Selanjutnya. Lihat ya. Ciri orang yang hilang kasih mula-mula ada di pelayanan serta kegiatan rohani namun tanpa semangat dan kegairahan. Melihat pelayanan sudah sebagai beban. Pelayanan hanya sebagai show supaya dilihat orang. Tapi behind closed door, nothing. Yang keempat, banyak mengeluh serta bersungutnya. Jadi orang kalau udah banyak mengeluh dan banyak bersungutnya apa saja. Iya kan, mau pelayanan ke, mau tugas ke, mau tanggung jawab ke, hari-hari ke, dalam rumah tangga ke. Lihat apa saja udah banyak mengeluh dan bersungutnya. Ya kan. Dia lihat TV-nya, TV saya kecil nih. Padahal ada orang yang gak punya TV. Ya kan, dia lihat kamarnya, aduh bocor. Padahal ada orang yang gak punya kamar sendiri. Ya kan. Jadi ada orang yang selalu lihat segalanya dari sudut negatifnya. Ini yang saya bilang. Dia mungkin masih di gereja, dia mungkin masih Kristen, dia mungkin masih menyebut dan berpikir dirinya anak Tuhan. Tapi sebetulnya dia kehilangan kasih mula-mula. Kasih itu menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, berkat Tuhan dahsyat dan luar biasa. Selalu saya bilang, hidup yang paling indah adalah hidup yang tahu bersyukur. Hidup yang paling indah adalah hidup yang tahu bersyukur. Dan selalu saya bilang, hidup itu murah. Yang mahal itu adalah bersyukurnya. Saya ulangi sekali lagi, hidup itu murah. Yang mahal itu bersyukurnya. Kalau kita bisa bersyukur, saya menyebut engkau sebagai orang kaya. Karena ada orang yang dapat apa saja mengeluh. Lihat apa saja mengeluh, lihat anaknya mengeluh, lihat suaminya mengeluh, lihat kekurangan sedikit mengeluh, lihat apa saja mengeluh. Tapi kalau kita belajar bersyukur, saya menyebut engkau orang yang kaya dan diberkati. Haleluya. Sebagai penutup, klik. Saya pelajari. Mengapa orang pilihan bisa meninggalkan kasih mula-mula? Satu. Karena tawar hati karena berbagai masalah. Masalah itu proses, masalah itu pendidikan, masalah itu ujian yang harusnya mendewasakan kita. Jangan masalah membuat kita tawar hati. Alkitab berkata, kalau kamu tawar hati di tengah masalah, kecillah kekuatanmu. Tuhan sedang mendidik kita. Di tengah masalah untuk menjadi semakin dewasa. Di tengah masalah untuk semakin mengandalkan Tuhan. Di tengah masalah untuk semakin menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan di tengah masalah menjadi orang-orang yang semakin percaya mujizat Tuhan sediakan tepat pada waktunya buat setiap orang yang mengasihi dia. Haleluya. Selanjutnya, mengapa orang pilihan bisa meninggalkan kasih mula-mula? Karena mengerjakan segala sesuatu tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi dia pikir segalanya karena saya bisa. Segala sesuatunya ya karena memang itu tugas saya. Tapi kalau dia tahu, Tuhan dekat dengan saya. Tuhan pegang tangan saya. Ingat. Ketika Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Apa jawabannya? Tidak mungkin aku melakukan dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Yang dia ingat adalah Tuhan. Ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat. Dia bukan melihat kebesaran Goliat yang begitu menakutkan baginya. Dia cuma bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yang dia ingat adalah Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kita jaga dan kita pertahankan terus menerus. Ini yang membuat hidup kita mantap dalam menghadapi apa saja. Yang ketiga, mengapa orang pilihan bisa meninggalkan kasih mula-mula? Karena memiliki ekspektasi duniawi. Dia bukan menaikkan doa seperti Kristus yang berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi dia selalu berpikir, oh saya maunya sih suami saya ngalah lah. Saya mau istri saya beginilah. Saya mau begini. Hidup ini bukan soal ekspektasi di sekitar. Hidup ini adalah soal tekad diri kita. Saya harus jadi suami yang baik. Saya harus jadi anak muda yang bertanggung jawab. Oke, mama dan papa saya bercerai. Tapi saya buktikan bahwa bersama dengan Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Hidup bukan soal ekspektasi terhadap keadaan dan orang di sekitar kita. Tapi soal dorongan, semangat, iman dan keyakinan kita. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Buat setiap orang yang mengasihi dia. Setuju katakan amin. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa orang pilihan bisa meninggalkan kasih mula-mula? Karena tidak menenggelamkan diri dalam rencana Allah. Dia sibuk dengan harapan-harapannya. Dia sibuk dengan cita-citanya.
Dia sibuk dengan mimpi-mimpinya. I know. Anak Tuhan Yesus harus punya mimpi. Anak Tuhan Yesus harus punya harapan. Tetapi kapan harapan kita menjadi dahsyat dan luar biasa? Alkitab saya menjelaskan. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya, kita bukan cuma sekedar punya mimpi. Kita bukan cuma sekedar punya harapan dan punya cita-cita. Tapi kita ngerti maksud Tuhan. Sehingga akhirnya kita berjalan di jalan Tuhan. Karena kalau yang kita harapkan, visi yang memang Tuhan percayakan buat kita, maka melewati badai, melewati angin ribut, rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Karena selalu saya katakan, yang bisa gagal adalah rencana saya. Tapi yang tidak mungkin gagal adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya hidupku. Yesusku, haleluya. Ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya hidupku. Haleluya. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing, tutup mata, tundukkan kepala. Buat saat teduh dengan Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini kita belajar. Kita tidak boleh meninggalkan kasih mula-mula. Karena kita bisa hidup karena kasih itu. Kasih yang Kristus selamatkan kita. Kasih yang Kristus mulai menyapa kita. Kasih yang membuat Kristus memberi kekuatan buat kita untuk menghadapi segalanya. Dan kasih itu yang harus tetap berkobar dalam diri kita. Semangat dan motivasi kita. Apakah masih tetap menjadi hamba yang taat dan berkenan? Semangat dan motivasi kita hanyalah tetap menyenangkan hati Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa, atau kita sudah mulai sibuk dengan segala cita-cita, harapan kita, ekspektasi duniawi kita. Apakah hidup ini kita masih bisa bersyukur? Atau kita sedang jenuh dan bosan dengan segala sesuatunya? Betul, hidup ini kalau mau mengandalkan kekuatan sendiri, mau mengandalkan perhitungan-perhitungan, ekspektasi dunia ini, kita banyak jenuh, kecewa, dan akhirnya bosan dalam hidup ini. Dan itu kerinduan setan. Itu harapan setan. Supaya akhirnya engkau dapat terbujuk untuk ribut dalam rumah tangga. Engkau kecewa dalam kehidupan. Engkau akhirnya mencari jalan-jalan keluar duniawi, daging yang hanya memuaskan daging dan kesenangan duniawimu itu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang sama Tuhan, ampuni aku. Aku gak mau lost in church. Aku gak mau hilang, tersesat, padahal masih di rumah Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sudahkah engkau betul-betul melihat suamimu sebagai seorang yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Atau engkau hanya sibuk melihat kekurangannya dan akhirnya kecewa dengan dia? Sudahkah engkau bisa melihat anak-anakmu, istrimu, orang-orang di sekitarmu sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan bagimu? Untuk kau kasih, untuk kau layani, untuk engkau nunjukkan citra Kristus dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarkan Roh Kudus menjamah. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, hari ini kami terima firman Tuhan. Kami harus jujur menyatakan, kadangkala kami seperti orang yang kehilangan kasih mula-mula. Tapi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami gak mau ditegur Kristus. Sambil berkata, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan hari ini kami bertobat, kami bangun. Kami gak mau mengalami kematian rohani. Karena itu kami bangun. Kami mau kembali pada kasih mula-mula. Ya Kristus, penuhi kami dengan urapan-Mu.
Penuhi kami kembali dengan kasih-Mu, sehingga kami kembali berkobar semangat, motivasi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus. Tilik hati kami. Ampuni kami kalau kami sudah penuh dengan berbagai kejenuhan, kebosanan dalam hidup kami. Karena semuanya kami lihat sebagai rutin belaka, khususnya di masa-masa pandemi ini. Tapi hari ini kami mengerti, bukan soal keadaan, tapi soal hati dan motivasi kami. Karena kami hanya ingin menyenangkan hati Kristus, menjadi saksi Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Lihat mereka yang taruh tangan kanan di dada, lawat satu persatu dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap sedang sakit. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Firman-Mu berkata orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal itu darah Yesus. Darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan kuasa gelap bebas dalam nama Yesus. Tambahkan iman kami, supaya dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, gak jadi ekor tapi jadi kepala. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah. Para bupati, para gubernur, para wali kota. Polisi, tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Kepala Kejaksaan. Kepala Kehakiman. Bahkan DPD. DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Tuhan, para pejabat-pejabat ini tolong. Sehingga roh takut akan Tuhan menyertai dan menguasai hidup mereka. Jauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi dalam nama Yesus. Tolong mereka untuk membangun bersama bangsa ini dalam kebenaran. Jauhkan para pemimpin kami dari dukun, paranormal, kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Tapi tuntun mereka senantiasa dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan, para pegawai-pegawai rumah sakit. Tuhan tolong. Di masa pandemi ini Tuhan. Mereka adalah benteng terakhir terhadap COVID-19. Tuhan jaga mereka, lindungi dan berkat Tuhan menyertai. Di masa-masa vaksinasi ini Tuhan juga tolong. Semua dilancarkan Tuhan. Dan kalaupun ada orang-orang yang senangnya hanya menebar kegaduhan. Dengan segala hoax-hoax yang memecah belahkan tubuh Kristus dan membingungkan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala hoax tentang vaksin berasal dari antikris. Gerakan vaksin adalah gerakan untuk menyeret gereja Tuhan pada kegerakan antikris. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena ini berita-berita bohong yang hanya menakutkan. Di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kebenaran Kristus yang nyata. Dan kami tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong yang akhirnya hanya mengacaukan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan akhirnya gereja-gereja di mana-mana tempat sehingga tetap mengabarkan kebenaran. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, Tuhan tuntun kami ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Biar gadamu dan tongkat-Mu senantiasa menjadi penghiburan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Yes.
Sama-sama bilang firman-Nya dahsyat. Bisa lebih baik lah. Ayo sama-sama bilang firman-Nya dahsyat. Amin. Khotbah pendeta boleh berbeda-beda, tapi firman Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Saatnya kita sekarang bersyukur, mau memberi yang terbaik buat Tuhan, saudara-saudara. Dan sekali lagi kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita tahu Tuhan sudah sangat memberkati kita, saudara-saudara. Jadi ini membalas cinta Tuhan dengan sukacita. Dan memberi tidak wajib, saudara-saudara. Hanya buat saudara-saudara yang mengerti, hanya buat saudara-saudara yang merasa ingin memberi. Karena saudara tahu bahwa Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup saudara. Dan ingat syarat memberi ada dua, yang pertama sukacita. Dan yang kedua sukarela. Jangan dengan duka dan paksa, kata Alkitab. Dan kalau saudara mau memberi, pastikan saudara memberi yang terbaik. Selalu saya ingatkan, jangan menghina Tuhan dengan persembahan kita, yaitu memberi seenaknya dan semaunya, tapi memberi dengan rasa hormat, memberi dengan rela, memberi dengan sukacita dalam kasih-Nya. Kita berdoa, Bapa, terima kasih kesempatan memberi adalah anugerah tersendiri. Siapakah kami sampai kami dapat diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, pekerjaannya dan kerajaannya. Itu sebabnya kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, dengan memberi seenaknya. Tapi kami mau memberi yang terbaik. Tuhan memberkatinya. Karena kami berikan keluar dari hati kami yang terdalam. Baik yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, mau memberikan persembahan misi, mau memberikan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Sehingga mereka yang memberi dengan ketulusan hati selalu mengalami berkat Tuhan. Dijauhkan dari belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan dalam hidup kami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga tergenapi firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Terima kasih Bapa. Juga tidak lupa kami doakan yang mengelola persembahan ini. Sehingga selalu diberikan hikmat untuk dapat memakai persembahan ini dalam kebenaran pekerjaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa dapat diselamatkan, pekerjaan Tuhan dapat diluaskan. Dan hamba-hamba Tuhan boleh terus melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dan sambil saudara memberi, saudara, ada pengumuman bahwa kita sebentar lagi akan launching buku 33 hal dahsyat tentang salib. Tanggal 25 Maret maksud saya. Itu bersamaan dengan awal dari Pekan Paskah dan HUT gereja kita yang ke-14 tahun, saudara-saudara, ya kan? Jadi persembahan buat kita, buat saudara adalah buku yang luar biasa ini, 33 hal dahsyat tentang salib. Saya highly recommend saudara untuk mendapatkan buku ini. Saudara-saudara, buku ini harganya 180.000, tetapi khusus di masa pre-order hari-hari ini harganya hanya 100.000. Karena itu yang saya harapkan saudara bisa memilikinya dengan harga yang lebih murah, saudara-saudara, ya kan? Jadi mumpung masih pre-order, saudara bisa hubungi Martin di 0813-9080-6494. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah ini kita akan ikuti bersama Church Update dan Church atau Ministry Update dari gereja kami. Haleluya. Shalom pemirsa, kamu hebat. Saya sekarang posisi berada di wilayah ini apa nih Pak? Cibitung. Cibitung. Ya, kami akan turunkan bantuan. Kami datang 2 mobil, oke. Tim Kamu Hebat yang sore hari ini memberikan kesempatan kepada kami teman-teman tim untuk turun di Cibitung. Ya, ini kelurahan apa Pak? Wanasari. Perumahan Harta Graha. Ini Harta Graha mengalami banjir dan hari ini kita turunkan bantuan. Jadi biar ini diterima dengan baik, dapat disalurkan ke warga yang ada di sini. Kamu Hebat.
Boleh bilang kamu hebat ya, sama-sama yuk. Kamu hebat. Satu, dua, tiga. Kamu hebat. Semangat Ibu, kamu hebat. Teman-teman masih berjuang, kamu hebat. Kamu hebat. Boleh berhenti. Permisi. Tetap semangat ya Ibu, kamu hebat. Ya. Kasih dua ya. Semangat, semangat. Kamu hebat. Dek, makan yang banyak ya. Jangan mandi berenang-berenang ya, Dek. Teman-teman yang ada di wilayah Kampung Keger, hari ini kami sama-sama dengan Ketua Karang Taruna yang mewakili Pak RT ini Kampung Keger turun dengan 300 kotak makanan dan nanti kami akan langsung berbagi kepada masyarakat yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Berapa kali? Terima. Iya, main jumbo. Sama Bu Tom. Ya, ya. Saya juga. Banjir kemarin ya. Teman-teman santai deh. Iya. Iya, makasih semuanya. Ya. Oke, kamu hebat. Kamu hebat. Haleluya. Wow, melayani Tuhan itu indah, melayani Tuhan itu dahsyat, dan melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Terima kasih
kalau gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, lewat dukungan saudara sekalian dan atas kemurahan Tuhan, kita boleh melayani jiwa-jiwa di mana-mana tempat, khususnya mereka yang sedang sangat-sangat membutuhkan. Tetap semangat, tetap doakan supaya mereka bukan hanya menerima bantuan, tapi mereka menerima kasih, keselamatan yang luar biasa. Haleluya. James dan Susan serta pemain musik yang luar biasa. Sekarang kita akan akhiri ibadah ini dengan syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bangga, kami sukacita boleh melayani jemaat Tuhan kembali. Dan karena itu Bapak, setiap firman yang sudah kami terima, puji-pujian yang sudah kami naikkan, doa yang sudah sampai ke hadirat Tuhan, kami percaya dimeteraikan oleh Kristus, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan hari ini juga kami percaya, karena firman sudah disampaikan, hadirat Tuhan sudah dinyatakan di keluarga kami, maka kami percaya ada keselamatan di keluarga kami. Keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Biarlah terus Roh Kudus mengajar kami, mengingatkan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara-saudara sehari-hari. Pastikan kau jadi terang, engkau jadi berkat, kau jadi saksi Tuhan. Ingat, jangan permalukan nama Tuhan, tapi permuliakan nama Tuhan. Ingat amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Sehingga dimanapun kita ada, kita menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat, serta karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat dari lawatan Allah di rumah kita masing-masing ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Namamu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami percaya terjadi dalam hidup kami. Imani terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita tersendiri kembali bagi kami untuk melayani saudara sekalian di rumah saudara masing-masing. Tapi hadirat Tuhan, kuasanya, urapannya turun untuk mengubahkan hidup kita senantiasa menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bersama pasangan suami istri pemuji yang luar biasa, yaitu James dan Susan yang sudah melayani kita hari ini. Saya percaya kasih Tuhan luar biasa juga dengan tim musik yang hari ini dengan sukacita melayani saudara. Dan saya percaya kita semua adalah tubuh Kristus yang ada dalam anugerahnya untuk terus menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Shalom.